Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah semuanya yang saya hormati, jamaah Masjid Ar-Rahmah, terkhusus kepada para ketua DKM, para pengurus DKM, para asatidz, para alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak semuanya yang hadir dalam kesempatan buka bersama di Masjid Ar-Rahmah yang kita cintai ini. Puji syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Shalawat salam mudah-mudahan Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat dan para pengikutnya. Masyaallah muslimin, jamaah semuanya, mari kita lanjutkan pengkajian surah Ibrahim. Hari ini adalah kita sampai di ayat yang ke-9, mulai dari ke-9. Kita bacakan dulu ya ayat yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumu Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atkum rusuluhum bil bayyinat faraddu aydiyahum fi afwahihim wa qalu inna kafarna bima ursiltum bihi wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilayhi murib. Qalat rusuluhum afillahi syaqqun fatiris samawati wal ardi yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhkhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa bi'idhnillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ke-9 surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bimuradih bidzalik.
Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumun Nuh wa 'ad wa Thamud wal ladzina min ba'dihim. Alam ya'tikum, tidakkah datang kepadamu? Ini perkataan Nabi Musa kepada orang-orang Bani Israel. Alam ya'tikum, tidakkah datang kepadamu? Tapi yang meriwayatkan Allah, yang bicara Allah, yang cerita Allah. Jadi Allah cerita ketika Nabi Musa bicara. Kan di awal itu ayat yang ke-8, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha ghaniyyun hamid. Nabi Musa berkata, kalaupun kalian itu mengingkari nikmat-nikmat Allah, ya kamu semua, bahkan seluruh orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, tidak menyembah Allah, tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan, ketahuilah fa innallaha, sesungguhnya Allah la ghaniyyun hamid, maha kaya, tidak butuh ibadah kamu, tidak butuh pengakuan kamu tentang ketuhanan Allah, tidak butuh, yaitu maha terpuji dan maha kaya. Nah, lalu ayat yang ke-9 ini masih kata-kata Nabi Musa yang Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad, kepada kita. Alam ya'tikum, tidakkah datang kepadamu? Berarti Nabi Musa kalau ngomong begitu, kamunya itu siapa? Bani Israel. Karena yang ngajak bicara itu Bani Israel. Alam ya'tikum, tidakkah datang kepadamu? Kata Nabi Musa kepada orang Israel. Apa yang datang? Naba'ul ladzina. Naba itu berita, cerita, berita. Naba'ul ladzina, ya, naba itu isim masdar, naba'an maknanya itu berita atau cerita. Isim fa'ilnya nabiyun, pembawa berita. Ya, nabi itu pembawa berita dari Allah. Alam ya'tikum, tidakkah datang kepadamu hai Bani Israel, naba'ul ladzina, cerita orang-orang min qablikum, yang sebelum kamu. Sebelum kamu, sebelum Bani Israel itu apa? Ke belakang sana sampai Nabi Adam. Atau dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, ya. Itu adalah umat-umat sebelum Nabi Musa, bahkan sampai Nabi Yusuf, Syuaib, Yusuf, ya, baru Musa. Jadi tidak akan datang kepadamu hai orang-orang Israel cerita tentang orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamu itu siapa? Allah terangkan, kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh, wa 'ad, dan kaumnya 'ad, kaumnya Nabi Hud, yaitu kaum 'ad, wa Thamud, dan kaum Samud, walladzina, dan orang-orang min ba'dihim, setelah mereka. Setelah kaum 'ad, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Soleh, siapa lagi? Nabi Syuaib, ya. Itu adalah setelah nabi yang disebutkan tadi. Ay min ba'di haula'il madhkurin, artinya sesudah mereka-mereka yang disebut itu tadi. La ya'lamuhum illallah, tiada yang tahu kepada mereka itu kecuali Allah. Makanya Allah kasih tahu. Mungkin mereka lupa atau tidak nyambung ceritanya. Jadi Al-Quran ini adalah memberitakan berita-berita yang lampau, yang sudah lalu, yang sedang terjadi, dan bahkan yang akan datang. Ay la ya'lamu adadahum, artinya tidak tahu hitungan mereka, tidak tahu pasnya mereka itu ada berapa, illallah, kecuali hanya Allah. Likasratihim, karena saking banyaknya, ya, saking banyaknya nabi-nabi dan rasul-rasul yang Allah utus, yang kemudian ada cerita, ada berita. Emangnya kenapa Nabi Nuh itu kaumnya? Kan kita tahu kaum Nabi Nuh itu adalah oleh Allah Subhanahu wa taala disiksa dengan didatangkan banjir banjir yang melanda seluruh dunia. Apa sebabnya? Karena Nabi Nuh itu dakwah siang, sore, malam, pagi selama hampir 500 tahun Nabi Nuh itu dakwah. Bayangin 500 tahun emang enggak lama? Lama banget.
itu cuma dapat orang 80 orang, nggak tambah-tambah. Yang lain ngelawan, yang lain nantang kepada Nabi Nuh. Ya, kalau memang kamu punya Tuhan Allah, datangkan kepada kita, mana siksaan itu mana? Nantang begitu, ya Nabi ditantang. Padahal Nabi itu berdakwah kasih sayang supaya mereka itu dapat hidayah, masuk surga, bahagia. Ya nanti kalau dia meninggal bahagia. Tapi justru mereka nantang, nggak percaya. Ya langsung Allah yang marah. Allah menurunkan air bah. Selama 40 hari 40 malam itu hujan. Gedenya kayak apa hujan? Bukan hanya hujan turun dari langit, tapi dari bumi juga keluar air. 40 hari 40 malam, bayangkan apa jadinya. Semua permukaan air, permukaan bumi, semua daratan itu kelelep. Bahkan daratan yang paling tinggi, katakan misalkan Mount Everest, itu ada puncak daripada gunung Himalaya. Itu puncak itu masih naik lagi, kurang lebih 24 meter. Sehingga nggak bisa diinjak. Apa yang terjadi? 7 bulan mereka itu ada di air, ya matilah. Sementara Nabi Nuh 7 bulan terus kemana-mana dengan perahunya itu. Bahkan menurut sebuah kisah, begitu air bah itu naik, Nabi Nuh dengan perahunya ngiterin Ka'bah, bekas Ka'bah, karena Ka'bahnya diangkat. Jadi tawaf dulu 7 kali, baru kemana-mana. Dan mendarat di bukit yang ada di Turki, Ararat gitu. Sampai sekarang bekasnya kapal itu masih ada. Ya, baik, kita lanjutkan. Itu kaum Nabi Nuh. Apa sebabnya? Karena mereka tidak percaya kepada nabinya, tidak beriman kepada nabinya, tidak beriman kepada Allah, akhirnya disiksa. Itu dunia ya. Akhiratnya kayak apa? Kemudian kaum Ad itu kaumnya Nabi Hud. Nabi Hud itu sama berdakwah, tetapi ya begitu, mereka tidak mau beriman. Akhirnya ditiup kepada mereka, kalau tidak salah itu angin, yang dengan angin itu mereka pada lodoh badannya, sehingga kalau dicabut pun ya persendiannya itu pada putus. Angin apa entah. Ya, hanya 1000 orang kaumnya Nabi Hud yang selamat. Jadi Nabi Hud punya kaum dibatasin, dilingkerin pakai tongkat beliau dengan umatnya di situ selamat. Sementara umat yang lain itu terkena azab Allah. Begitupun kaum Samud, sama di dengan halilintar. Begitupun dengan angin juga sama. Kaum Samud itu siapa nabinya? Nabi Soleh. Nabi Soleh itu seorang nabi Allah juga, yang bahasanya bahasa Arab itu, di Yaman. Jadi di Yaman kejadiannya, bahasanya bahasa Arab. Maka negeri Yaman itu adalah negeri para nabi, di antaranya kota Tarim itu. Ya, kaum Samud ini juga melawan. Apa yang terjadi? Mereka pun dibinasakan oleh Allah. Walladzina min ba'dihim, dan yang setelah itu kaum Nabi Syuaib sama juga. Jadi setiap nabi-nabi dan rasul diutus kepada sebuah kaum, lalu kebanyakan mereka tidak menerima alias menolak, lalu Allah turunkan kepada mereka azab. Ketika diturunkan azab itu hendaknya dijadikan sebagai pelajaran bahwa orang yang menentang nabi, menentang rasul, itu akibatnya adalah seperti itu. Nabi Musa pun adalah bagian daripada Rasul Allah, datang kepada beliau mukjizat, ya dipercaya, jangan nentang, kata Nabi Musa. La ya'lamuhum illallah, ja'athum rusuluhum bil bayyinat, datang kepada mereka itu rusuluhum, utusan-utusan mereka, utusan-utusan kaumnya, bil bayyinat, dengan mukjizat, dengan dalil-dalil yang jelas, bahwa mereka adalah rasul berdasarkan ada mukjizat yang jelas pada mereka, yang membuat mau nggak mau mereka harus percaya. Contohnya Nabi Soleh.
Nabi Soleh itu ditantang oleh kaumnya, wahai Soleh, kalau memang kamu nabi, kamu rasul, tolong keluarkan dari dalam batu ini, ada gunung ya, bukitnya batu. Keluarkan dari batu ini seekor onta. Dengan catatan, yang pertama onta itu harus perempuan, yang kedua onta itu harus dalam keadaan sedang hamil besar. Siapa yang bisa begitu? Syarat itu terlalu jelimet, terlalu susah. Mereka sengaja ya membuat syarat itu begitu jelimet, begitu susah supaya Nabi Soleh itu nggak bisa melakukannya. Kata mereka, kalau memang kamu bisa melakukan itu, mengeluarkan onta dari dalam batu, maka kami semua akan beriman, percaya kepada kamu. Ya Nabi Soleh senang dengan permohonan dari kaumnya, katanya akan beriman. Tinggal minta aja kepada Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Berdoa beliau minta kepada Allah, pecah itu batu, keluarlah yang diminta, yaitu onta perempuan dalam keadaan sedang hamil besar. Mereka tuh terbelalak, mau ngomong apa lagi? Itu adalah mukjizat. Tidak akan ada bisa siapapun ya yang melakukan permintaan yang jelimet itu kalau bukan Rasul, bukan Nabi Allah. Tapi karena mereka itu sudah kehabisan akal, apa ngomongnya? Hebat sekali sihir kamu, itu biasa. Jadi tidak ada lagi omongan yang pantas buat menolak, ya bilangnya sihir. Nabi Muhammad sering dikatain tukang sihir. Ketika mukjizat yang diminta oleh mereka itu dijalankan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi. Contohnya apa? Contohnya ketika orang-orang kafir Quraisy minta kepada Nabi agar bisa membelah bulan di malam hari, tentunya kan bulannya lagi purnama. Itu orang-orang kafir itu ngetes, ayo kita datangin Muhammad, yuk suruh belah bulan tuh yang di atas. Karena lagi indah-indahnya bulan purnama itu, tanggal 14. Apa kata mereka? Muhammad, coba dong kalau kamu memang Rasul, buktikan, belah bulan itu. Kami akan beriman kepada kamu. Ya Nabi Muhammad minta kepada Allah. Ya, ditunjuk itu bulan, belah jadi dua. Yang satu baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang satu membaca wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, lalu disatukan lagi. Itu tergambar dalam surah Al-Qamar. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Begitu selalu. Iqtarabatis sa'ah, telah datang, telah dekat waktu kiamat. Wa syaqqa, dan telah terbelah al-qamar, bulan menjadi dua. Wa iyyaru ayatan, sekalipun mereka melihat ayat, tanda-tanda kebenaran Rasul dengan mukjizatnya bisa membelah bulan. Wa yaqulu, mereka berkata, sihrun, oh ini sihir mustamir, sihir yang luar biasa, sihir yang terus menerus. Itulah alasannya. Mereka sebenarnya kehabisan akal. Kok bisa? Ya. Kalau memang udah bisa, mau nggak mau harusnya mereka itu tunduk kepada perjanjian, tapi tidak. Ja'athum, datang kepada mereka, rusuluhum, utusan-utusan para kaum itu, bil bayinat, dengan membawa petunjuk. Ai bidalail, artinya dengan dalil-dalil, al-wadihat, yang jelas, ala sidqihim, atas kebenaran si Rasul tadi itu. Lalu apa yang terjadi ketika mukjizat itu dilakukan atau dikabulkan oleh para Rasul itu dengan izin Allah? Faruddu aydiyahum fi afwahihim. Faruddu, apa faruddu itu? Nutupin tangan ke mulut. Apa itu artinya? Nolak. Karena kebencian. Faruddu, maka mereka menutupkan aydiyahum, tangan-tangan mereka, fi afwahihim, di mulut mereka. Sebagai tanda apa tuh Allah begini? Kemarin di Piala Dunia ada begini nih. Apa namanya? Menolak LGBT, menolak
Kenapa? Karena orang Qatar itu menolak, saya menolak, saya nggak mau, LGBT tetap ada, kata mereka begitu. Begitu. Itu orang kafir ciri khasnya begitu. Kalau ada satu kebijakan yang dia nggak seneng, yang tidak sesuai dengan mereka, mereka begini. Sama ini di Quran itu. Faruddu, maka mereka nutupin aydiyahum tangan mereka atau begini, ya. Atau mungkin begini, fi afahim di mulut mereka. Ini hati-hati ini. Itu kerjaan orang kafir. Jadi kebijakan dari Allah, kebijakan dari Rasulullah yang diutus Allah kepada mereka, suruh sholat, suruh ngaji, suruh puasa, ya, jangan maksiat, jangan ini, ditolak. Aywa adda al-kufar aydiyahum, artinya gigit orang kafir tangan-tangannya. Minal ghaid, karena saking bencinya, min syiddati nafratihim, saking dia itu ingin berlari dari mendengarkan kalimat-kalimat yang diucapkan para rasul itu. Benci, ya. Awadau aydiyahum ala afahim musyirina ila rusul, atau yang dimaksud itu wadau aydiyahum, dia letakkan tangan mereka di mulut mereka, musyirin sebagai isyarat ila rusul, kepada rasul yang sedang bicara, ay kufu min hadzal kalam, artinya diam dulu, jangan ngomong, diam. Lagi dinasehatin, lagi dikasih tahu tentang azab yang akan menimpa kepada mereka dari Allah, tapi mereka disuruh diam, Rasul itu waskutu, diam. Jadi mereka itu panas telinganya ketika ada datang satu kebijakan dari para rasul. Naudzubillah min dzalik. Sama juga kayak zaman sekarang, kan ada orang ngaji, ada kiai lagi ceramah, ya, sewot ke dia, ya, lalu ngomong, woi, ngomong aja, emang lu tahu surga, tahu neraka, ngomong surga, ngomong neraka, ya, begitu tuh. Ada terjadi zaman ketika Sunan Ampel itu sedang ngajar murid. Jadi zaman dulu juga orang-orang yang nakal-nakal itu ada. Sunan Ampel lagi ngajar, ya, nyeritain tentang masalah akhirat. Di antaranya beliau mengatakan bahwa kita ini mesti ketika di dunia cari banyak-banyak bekal ibadah, karena yang dibutuhkan di sana itu dalam ibadah itu adalah amal soleh. Kalau kita tidak membawa amal soleh, nanti kita akan disiksa dalam alam kubur. Nah, ada yang nyeleneh, Mbah Sunan, Kanjeng Sunan, emangnya dalam kubur itu orang disiksa? Kalau memang disiksa, apa iya dia itu benar-benar disiksa? Menurut kamu bagaimana? Menurut saya seorang yang mati ya udah mati aja, nggak kemana-mana. Dibalikin sama Sunan Ampel, emangnya kamu pernah mati sehingga kamu bilang bahwa orang mati begitu-begitu saja? Belum. Ya. Jadi para sunan itu sebenarnya orang-orang yang ahli kalam, Pak. Orang mau nyemes dia, mau menyudutkan dia tahu. Contohnya Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu orang luar biasa. Kiai Ahmad Dahlan itu pernah di suatu pertemuan, ya, beliau itu kan punya jenggot khas, Pak, kayak kambing, ya, putih, ada sedikit jenggot godeknya sedikit, jenggotnya panjang. Ketika beliau mau naik mimbar, itu orang-orang yang peserta itu pada rame-rame, tenang aja, Pak. Sebagai orang yang ilmunya tinggi, Pak, luhur, tenang, naik ke atas. Begitu di atas ngomong, Pak, kepada panitia, kami mohon maaf, kami dengar tadi di sebelah pojokan mana entah itu kedengar suara kambing. Tolong, kami nggak bicara sama kambing, tolong usir kambing-kambing itu, karena nggak ada gunanya kambing itu untuk ikut rapat dengan kita.
Malu Pak orang yang embe-embean itu. Dicemes. Ya dari mimbar itu, akhirnya mereka yang embe-embean itu bercanda. Atau mungkin malah menghina, malu sendiri. Jadi jangan dikira orang-orang orator ulum itu udah paham di panggung bagaimana caranya menjatuhkan orang. Para rasul juga sama. Nabi Ibrahim ketika debat dengan Raja Namrud, banyak debat. Akhirnya itu Raja Namrud dan semua istana orang-orang pintarnya itu tertunduk malu. Tsumma nakisuru usam, kemudian mereka menundukkan kepalanya karena salah, kalah debatnya. Secara akal mereka kalah. Mau nggak mau karena mereka punya kekuasaan, dibakarlah Nabi Ibrahim. Baik, kita lanjutkan. Wa qalu, ketika mereka itu menutupkan tangan mereka di mulut sebagai tanda benci, wa qalu, mereka berkata, inna kafarna bima ursiltum bihi. Inna, sesungguhnya kita kafarna, mengingkari, mengapiri. Kafir itu ingkar. Bima ursiltum bihi, terhadap apa yang kamu diutus dengan itu. Apa yang kamu bawa, apa yang kamu katakan, apa yang kamu bilang, kami enggak percaya. Ya. Ala di'aikum, atas ajakan-ajakan kamu kami enggak percaya. Fa innahum ma'aqaru bi anna awamira rusul wa manhiyatihim minallahi ta'ala. Dan mereka tidak ngakuin, tidak percaya bahwa apa yang menjadi perintah-perintah yang dikatakan Rasul dan larangan-larangan yang dikatakan oleh Rasul tadi itu adalah termasuk daripada perintah atau larangan Allah, itu nggak percaya. Ya, itu biasa, Pak. Sekarang pun Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal dunia, yang sudah 14 abad, itu dihujat habis-habisan oleh orang-orang Barat, oleh orang-orang yang benci, ya, bahwa Nabi Muhammad itu pendusta, bohong. Ada, dibikin karikatur, ya, dibikin meme, pokoknya dihina lah. Intinya adalah mereka tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sampai di mana tuh, Prancis itu kan orangnya dilindungin tuh. Nah, ini jangan kaget, dulu para rasul begitu. Jadi rasul itu sebenarnya nggak enak, Pak. Tugas jadi rasul itu berat. Udah dimusuhin banyak orang. Tapi Allah memberikan kepada rasul itu jaminan surga dan segala kenikmatannya. Coba Nabi Muhammad, Pak, kalau kita lihat sejarahnya, betapa beliau ketika berjuang menegakkan Islam penuh dengan tantangan. Beliau pernah diracun, perang, tersayat pedang, terkena tombak, kena gebuk orang, macam-macam lah. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya apa, Pak, ya, cucunya Nabi Hasan dan Husain itu menjadi korban kebiadaban orang-orang kafir. Mungkin orang Islam atau orang kafir, wallahu a'lam. Apa salahnya sih Hasan Husain itu? Yang satu, penuh dengan panah, dipanah. Sayyidina Husain itu panah, akhirnya dipenggal kepalanya. Kepala dan badan misah. Masya Allah. Yang kedua, Sayyidina Hasan, cucunya Rasulullah SAW, diapain, Pak? Diracun sampai meninggal. Betapa bencinya orangnya kepada, sebenarnya Hasan dan Husain itu dua orang cucu Rasulullah yang sangat alim, yang sangat baik, yang sangat bijak. Kenapa kok benci sampai segitunya? Jadi orang benci kepada orang yang baik, pasti orang ini ada masalah. Ya, orang baik kok dibenci? Ya, pasti nggak ada masalah. Artinya dia itu pengikut setan. Dia itu bahkan mungkin setan itu sendiri. Naudzubillah min dzalik. Makanya kita sebagai ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahwa para nabi, para rasul, para habaib, keturunan rasul itu adalah orang yang kita cintai. Bahkan ulama pun adalah orang yang kita cintai. Kenapa? Karena Rasulullah menyatakan al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu ahli warisnya para
nabi. Lah kalau ahli waris para nabi kita harus cinta. Ya. Tapi memang ada ulama-ulama yang mungkin nggak benar itu, ada satu dua, jangan seluruh ulama itu kita benci secara global, itu jangan. Kita wajib menghormati mereka. Wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib, katanya begitu. Wa inna, dan sesungguhnya kita ini orang kafir bilang kepada para rasul, la fi syakkin, sungguh ada dalam keraguan yang besar. Ay syakkin azimin, keraguan yang amat sangat besar. Mimma tad'unana, terhadap apa yang kamu serukan kepada kita, muribun, keraguan yang menggelisahkan. Jadi ragu, ya masih mending ragu itu. Ragu itu artinya 50% percaya, 50% tidak percaya. Ya. Tapi orang yang begitu itu akhirnya ya kafir. Karena kalaupun dia itu tetap dalam keadaan begitu, nggak masuk kepada kriteria beriman. Orang beriman itu 100% harusnya percaya bahwa apa yang dibawa oleh para rasul itu benar, itu harus 100%. 50% itu percaya, 50% tidak, itu masuk kafir, Pak. Sama, Pak. Kita nih kan yakin bahwa Allah ada. Lalu ragu, itu sudah murtad, Pak. Keluar daripada agama Islam. Apa sih contohnya ragu? Begini contohnya. Kita tadi udah bilang syahadat, tapi mikir-mikir, apa iya Allah itu ada? Kalau memang ada, di mana? Lalu kok orang nggak pernah ada yang berjumpa sama Allah? Ya, kalau ada di mana? Orang nggak ada cerita, orang bisa melihat Allah. Kalau begitu nggak ada kali. Tapi dipikir lagi, kalau memang nggak ada Allah, lah bagaimana ini? Kok ada dunia, ada seisinya? Pasti kan ada yang menciptakan. Itu namanya ragu itu. Itu saja sudah kafir. Jadi kita harus wajib yakin bahwa Allah ada. Baik ada dalil maupun nggak ada dalil itu harus ada. Apalagi ada dalil. Itu namanya iman. Jadi iman itu harus 100%. Nah, para kaum-kaum zaman dahulu itu ya begitu. Nggak beda sama sekarang, banyak yang nggak beriman. Sehingga nggak beriman kepada Allah, mereka mendirikan Tuhan yang baru, tercipta agama yang baru. Atau dia percaya kepada Allah tapi menyekutukan, timbul agama yang baru. Padahal asli agama yang diturunkan oleh Allah semenjak dari pertama kali manusia diciptakan, yaitu Nabi Adam, adalah agama Islam. Terus sampai kapanpun tetap Islam. Makanya Allah menyatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah cuma satu, Islam. Lalu dikatakan oleh Allah, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agama? Selain Islam kan banyak. Dia dijadikan sebagai agama, fala yuqbala, enggak bakal diterima oleh Allah di hari kiamat nanti. Dan di akhirat dia rugi. Kenapa? Dia mati-matian dia bela-belain itu agama. Dia bela-belain itu Tuhan yang dianggap Tuhan. Lalu pada dasarnya, pada akhirnya enggak diterima. Nyesel gua, ya kata dia. Baik. Jadi mereka mengatakan, kami ada dalam keraguan yang besar terhadap apa yang kamu serukan kepadanya. Minal imani billah, yaitu tentang iman kepada Allah, wat tauhid, dan tentang mengesahkan Allah. Keraguan yang menggelisahkan. Jadi keraguan yang benar-benar akhirnya mereka membuat tidak beriman kepada Allah. Naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang banyak, Pak. Cuman nggak ngomong mereka. Mereka langsung dengan actionnya itu dengan perbuatan, sehingga mereka menyatakan ada Tuhan yang lain, membuat agama yang lain. Itu actionnya. Kalau dulu diberantemin para rasul, semua rasul itu begitu, Pak. Semua nabi itu nggak enak, makanya jadi nabi itu, Pak, kalau nggak kuat-kuat fisiknya, nggak kuat-kuat mentalnya, bakal stres, Pak. Jadi nabi, ya orang sekampung pada ngebenci dia, ngusir dia. Nabi Muhammad kan diusir sehingga hijrah.
Bagaimana nggak stres? Tetapi karena Nabi Muhammad itu sudah oleh Allah itu dibekelin dengan berbagai macam, ya, baik secara fisik maupun mentalnya, imannya, beliau tetap tegar. Ya, beliau juga manusia biasa, tetap sedih. Kenapa kok saya sebagai Rasul niatnya baik nyelamatin mereka, tidak mau mereka terima? Bahkan mereka itu nuduh saya enggak. Apa itu enggak menyakitkan, Pak? Ya, sama juga begini. Ada anjing kejepit, Pak. Kesakitan. Ya, minta diselamatin. Dibuka tuh. Ya, yang membuat dia itu terjepit itu dibuka. Begitu dibuka, Pak, dia gigit kita. Apa enggak menyakitkan? Kata kitanya gimana? Jangan aja gua tolongin lu anjing. Dasar. Ya sama, umat-umat Nabi Muhammad, orang-orang kafir itu waktu itu ingin beliau Rasulullah nyelamatin, datang beliau sampai sedemikian rupa beliau berdakwah, tetapi bukannya diterima dengan baik, malah mereka menyakiti Nabi Muhammad SAW. Yakin Pak kalau kita itu pengen berhenti aja, ya Allah, udahlah saya nggak jadi Nabi aja, bubar, nggak mau. Resikonya apalagi? Anaknya, istrinya, ya, bahkan cucunya itu jadi korban. Contohnya Rasulullah, ya, Masya Allah, itu jadi korban, cucunya kesayangan beliau. Maka Nabi Muhammad itu ketika datang Hasan Husain, itu kalau Hasan itu dicium lehernya, Husain dicium lehernya. Kalau Hasan itu dicium mulutnya. Datang Sayyidina Hasan tuh dicium mulutnya, cuk sama Nabi. Kalau Sayyidina Husain dicium lehernya. Sayyidina Husain protes. Ayah kenapa sih kalau nyium saya itu kok leher, sedangkan Hasan itu dicium mulutnya? Nabi nggak ceritain, Pak. Karena Nabi tahu bahwa Hasan itu nanti ketika meninggalnya akan diracun dari mulut. Sedangkan Husain penggal kepalanya. Beliau tahu, Pak, anaknya itu akan menjadi korban. Itulah resikonya. Tapi pahalanya luar biasa. Baik jamaah rahimakumullah. Ayat yang selanjutnya adalah ayat ke-10. Tapi mungkin kehabisan waktu. Kita bacakan saja. Qalat rusuluhum afillahi syakkun afillahi syakkin fatiris samawati wal ardi yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Ayat 10 itu artinya mereka para utusan lalu menjawab, berkata, apakah terhadap Allah kalian itu ragu? Padahal Allah itu pencipta langit dan pencipta bumi. Dan Allah menyuruh kalian itu untuk bertauhid, dan Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kamu dan akan menangguhkan kepadamu sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, berhubung waktu maghrib ini sudah dekat, mari kita baca sama-sama kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.